Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami Ican Crochet. Teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat peci, tapi imut-imut sekali seperti ini ya. Ini adalah peci bayi untuk usia 6 bulan. Nah, pembuatannya mudah sekali teman-teman, dan tentu tidak banyak memakai benang ya. Jadi satu gulung benang warna dominan itu bisa jadi 3 peci untuk bayi. Cocok untuk hadiah maupun untuk putra kita. Peci bayi ini saya bagi menjadi 2 bagian seperti biasa ya. Ada bagian atasnya, ada bagian motifnya. Tapi ini full di satu video teman-teman. Jadi saksikan video ini sampai habis supaya teman-teman bisa paham cara pembuatannya. Untuk keliling pecinya, ini kita ukur dulu sekitar 45 cm, jadi bisa muat untuk kepala bayi yang ukurannya sudah 42 ke atas ya. 45 ini masih bisa straight sampai 46 cm. Oke, untuk tingginya 13,5 cm atau 13 cm juga bisa. Oke, silakan siapkan alat dan bahannya dulu teman-teman. Saya di sini memakai benang poliseri. Teman-teman jika ingin ganti dengan katun juga boleh ya. Untuk istilah yang kita gunakan di dalam project ini silahkan dibaca dulu. Kita akan mulai membuat bagian part A-nya atau bagian atasnya. Di sini tempat untuk menentukan size yang kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membuat slip knot. Kemudian buat 4 rantai slip stitch di rantai yang pertama. Ini untuk ringnya. Kemudian kita awali dengan 2 CH, 2 rantai. 2 rantai ini hanya pengantar awal round teman-teman ya. Jadi tidak dihitung sebagai 1 DC. Ini hanya akan mempermudah kita saat melakukan slip stitch nanti. Setelah 2 CH ini, kita buat di dalam ring di sini 1 DC plus 1 CH sebanyak 7 kali. Nah, ini sudah 7 kali 1 DC 1 CH ya. Cara menghitungnya, hitung saja DC-nya. DC-nya ini sudah jadi 7. Oke, setelah 1 CH di DC terakhir, lakukan slip stitch di atas DC yang pertama. Selesai untuk round 1-nya. Kita akan ke round 2. Di round 2 awali lagi dengan 2 CH. Kemudian pada DC, nah ini DC yang di bawahnya. Jadi pada lubang DC ini kita isi dengan 3 DC sekaligus plus 1 rantai. Nah, seperti ini maksudnya ya, 3 DC plus 1 CH. Kemudian ulangi lagi di sebelahnya, membuat 3 DC plus 1 CH. Lakukan sampai selesai. Jadi ada 5 kali lagi setelah ini ya. Oke, ini sudah selesai. Sudah ada 7 segitiga kecil-kecil kelompoknya di sini ya. Kita slip stitch di atas DC pertama. Kita masuk ke round 3. Di round 3 awali dengan 2 CH kembali. Kemudian nah ini mulai diperhatikan teman-teman ya cara membuat perbesaran atau penambahan hitungan
pada segitiga-segitiganya. Jadi pada awal masuk ke segitiganya, ini ada satu lubang, kita isi 2 DC. Di bagian tengah 1 DC aja. Kemudian di bagian akhir dari segitiganya, ini isi lagi dengan 2 DC. Sehingga semua DC-nya jadi 5. Tadi kan 3 ya, sekarang jadi 5. Atau pada pola tulis saya buat 7 kali membuat VIV plus 1 CH. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi. V 2 DC, I 1 DC, V 2 DC, tambah 1 CH. Oke, silakan teman-teman ulangi berkeliling. Nah, 1 CH terakhir, slip stitch di atas DC pertama. Oke, selesai untuk round 3-nya. Seperti ini. Kita awali round 4 dengan 2 CH, kemudian seperti tadi, di lubang pertama segitiga ini, kita buat 2 DC. Kemudian bagian tengah ini semuanya 1 DC. Di sini ada 3 lubang ya. Berarti 3 kali 1 DC, nanti di ujung baru kita buat 2 DC sekaligus dalam 1 lubang. Nah, ini 3I. Lalu paling ujung ada V2 DC plus 1 CH. Jadi ini seperti bilangan prima ya. Tadi yang round 1 1 DC, round 2 3 DC, round 3 5 DC, round 4 7 DC. Jadi jumlah 1I nya ini yang bertambah terus. Sedangkan posisi V itu selalu sama di awal dan di ujung kelompok segitiganya. Untuk sekatnya tetap juga sama, hanya 1 CH terus ya. Oke, kita lanjutkan lagi sampai terakhir 1 CH akhir, kemudian slip stitch di DC pertama. Selesai untuk round 4. Kita ke round 5, 2 CH, kemudian buat V atau 2 DC di dalam 1 lubang. Lanjutkan lagi membuat 5I, 5 kali 1 DC. Kemudian buat V 2 DC di dalam 1 lubang. Tambahkan 1 CH. Nah, silakan teman-teman ulangi juga ya, membuat V 5I V plus 1 CH sampai berkeliling. Untuk selanjutnya, teman-teman simak foto ini ya. Ini pola tulisnya ada di bagian bawah untuk memperbesar ukuran bagian atas pecinya sampai ke round 8. Nah, ini sudah selesai round 8. Ini diameternya 13,3 cm. Jumlah stitchnya 112. Sedangkan motif yang kita gunakan ini kelipatan 6. Artinya 112 ini harus menjadi 114 supaya hasilnya bulat. Penghitungannya seperti ini. Kembali lagi ke round 8 yang jumlahnya 112 tadi, mau ke 114. Berarti kita menambah 2 DC. Akan saya letakkan di posisi segitiga yang ada peniti penandanya. Oke, 2 CH, kemudian 7 kali 1 DC. Karena saya mau posisi V-nya ada di tengah yang segitiganya ya. Kalau teman-teman mau letakkan di awal atau di akhir segitiganya juga boleh.
Di bagian tengahnya ini kita buat V 2 DC di dalam satu lubang. Seperti ini. Nah, ini tadi ya peniti penandanya saya pindahkan ke sini supaya kelihatan. Kemudian lanjutkan lagi membuat 7 kali 1 DC. Tambahkan 1 CH. Nah, ini untuk segitiga yang kita tambahi 1 DC saja. Jadi V-nya cuma 1. Nah, untuk segitiga yang tidak ada peniti penandanya, ini setiap lubang stitch kita isi dengan 1 DC semuanya. Tidak ada V-nya. Oke, 1 CH. Nah, seperti ini. Jadi semuanya 1 DC. Oke, teman-teman ulangi cara pada yang tidak pakai V di tempat yang tidak berpeniti penanda. Dan teman-teman ulangi cara yang pakai V yang ini tadi, yang ada peniti penandanya, ke peniti penanda yang kedua. Silakan teman-teman lanjutkan. Jika sudah selesai seperti ini nanti, bentuk dari bagian atasnya akan mulai melengkung dan diameternya bertambah menjadi 14 cm lebih. Kita lanjutkan membuat bagian badan pecinya. Kita akan langsung mengerjakan dengan memakai ungu muda atau benang B. Masukkan benang B pada loop yang ada di hakpen. Teman-teman boleh slip knot dulu, boleh juga tidak ya. Kemudian buat 2 CH. 2 CH seperti tadi di bagian atas, hanya sebagai pengantar di awal round. Motif peci ini bukan dibuat dengan cara tapestry, jadi benang A yang tidak dipakai kita tinggalkan di awal round. Kita hanya mengerjakan 1 baris 1 warna. 2 CH, kemudian di tempat yang sama dengan 2 CH kita buat 1 DC. Buat juga 1 DC di 2 lubang berikutnya. Kemudian tambahkan 3 rantai, lewati 3 lubang, di lubang berikutnya kita buat lagi 3 kali 1 DC. Tambahkan lagi 3 CH, skip 3 lubang, lewati 3 lubang ya. Di lubang yang berikutnya kita buat lagi 1 DC, di sebelahnya 1 DC lagi, lanjut lagi 1 DC lagi. Jadi terus membuat 3 kali 1 DC dan 3 CH, skip 3 untuk baris pertamanya ini ya. Oke, untuk baris ganjil memang hanya itu rumusnya, tidak ada yang lain. Silakan teman-teman lanjutkan sampai berkeliling. Di akhir round setelah 3 CH terakhir, kita slip stitch di atas DC pertama. Kita lanjutkan ke baris genap. Saya menggunakan benang A kembali. Benang B kita tinggalkan saja ya di awal round. Masukkan benang A. Untuk awal baris genap berbeda teman-teman ya. Kita buatnya 5 CH. Setelah 5 CH kita lewati 3 DC yang di awal. Yang ini kita lewati, kemudian kita akan bekerja pada lubang-lubang besar ini, yaitu pada DC yang ada di bawah lubang besarnya. Di situ tempat kita mengait DC-nya. Kita buat sesuai dengan banyak lubang yang kita skip. Di sini tadi kan skip 3, berarti kita membuat 3 kali 1 DC.
Cara membuatnya ini akan sama terus-menerus teman-teman ya, hanya saja di awal dan di akhir roundnya saja caranya berbeda antara baris ganjil dan baris genap. Tambahkan 3 CH, kemudian kita skip, lewati 3 DC yang di sebelahnya, langsung ke DC yang ada di bawah lubang yang besar. Buat lagi di situ 3 kali 1 DC. Tambahkan lagi 3 CH. Ulangi lagi, men-skip 3 DC, kita langsung ke bagian DC yang ada di bawah lubang besar. Jika teman-teman bertepatan dengan tempat sekat seperti ini, langsung saja kait di lubang sekat bagian atas peci, isi dengan 1 DC juga ya, karena itu terhitung sebagai 1 stitch. Tambahkan 3 CH, nah silakan teman-teman ulangi membuat 3 DC, 3 CH, skip 3. Setelah DC terakhir, teman-teman slip stitch langsung di dalam lubang besar yang pertama ya, atau kalau mau lebih tepatnya di CH kedua. Kalau bisa melihat rantainya silahkan di CH kedua, kalau nggak bisa langsung di lubang besar seperti ini. Oke, saya ganti lagi warna benang, karena kalau pakai benang B nanti motifnya kurang cantik. Saya tambahkan 1 warna lagi, yaitu warna Tosca muda, untuk menjadi warna benang C. Masukkan benang C pada loop yang ada di hakpen, boleh slip knot dulu. Kemudian untuk rumus ganjil ingat awalnya 2 CH. Benang A maupun benang B yang ada di belakangnya itu semuanya ditinggal di awal round. Lanjut ya, setelah 2 CH kita buat 3 kali 1 DC yang posisinya berada di DC di bawah lubang yang besar, di bawah 3 CH tadi ya. Buat 3 kali 1 DC dengan benang C. Kemudian tambahkan 3 CH, lewati 3 DC yang ini, kita ke sebelahnya buat 3 kali 1 DC juga. Tambahkan 3 CH, lanjut lagi, skip 3, buat 3 kali 1 DC. Lagi 3 CH dan teman-teman bisa ulangi sampai di akhir round ya. Di akhir round nanti setelah 3 CH, slip stitch di atas DC yang pertama sambil naikkan benang A dan B yang ada di belakang. Ini akan ke baris keempat. Badan motif saya menggunakan benang B lagi. Benang A dan C tinggal di awal round. Nah, masukkan benang B. Baris genap ya. Kalau baris genap kita awali dengan 5 CH. Kita lewati 3 DC, kita buat di sebelahnya 3 kali 1 DC. Tambahkan lagi 3 CH, lewati 3 DC, kita ke sebelahnya membuat 3 kali 1 DC lagi. Tambahkan 3 CH, buat lagi 3 kali 1 DC setelah skip 3.
tambahkan lagi 3 CH. Oke teman-teman, sudah saya contohkan 2 kali untuk baris ganjil dan baris genap. Silakan teman-teman ulangi cara pembuatan baris ganjil genap ini sampai banyak baris yang dibutuhkan sudah cukup. Ini saya membuat 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teman-teman boleh buat 10 baris seperti yang saya buat, bisa juga 11 ataupun 12. Sesuaikan dengan tinggi peci yang teman-teman inginkan ya. Benang B dan C-nya saya potong dulu supaya nanti langsung dirapikan ke bagian dalam peci saat membuat baris penutup motifnya. Saya menggunakan benang A di sini ya, supaya nanti langsung untuk listnya. Masukkan benang A, kemudian di sini kita akan membuat 3 kali 1 HDC. Jadi awalnya di sini kita tidak perlu membuat 1 CH teman-teman ya. Kita langsung membuat 3 kali 1 HDC. Kemudian di sebelahnya lanjutkan dengan membuat 3 kali 1 SC sambil selipkan sisa benang. Kemudian lanjutkan lagi membuat 3 kali 1 HDC. Tiga kali 1 SC. Nah, ini akan kelihatan lurus nanti ya. Silahkan diteruskan sampai ke bagian akhir round. Setelah 1 SC terakhir, slip stitch di atas HDC yang pertama. Nah, ini cara menyelesaikan motifnya teman-teman ya. Oke, ini belum selesai. Kita lanjutkan lagi membuat listnya dengan cara membuat 1 SC di setiap lubang stitch. Lakukan sampai 3 atau 4 baris. Ini saya sudah membuat 3 baris dan sudah di slip stitch. Potong benangnya, kemudian nanti tarik keluar ya, seperti ini, merapikan benangnya. Kemudian kait lagi ke bagian dalam peci. Setelah itu dirapikan ke bagian serat-serat benang yang lainnya dengan menggunakan hook atau menggunakan jarum tapestry. Nanti sisa benangnya silakan digunting tipis saja, jangan dibakar pakai korek api ya, karena nanti akan tajam. Demikianlah teman-teman tutorial simple untuk peci bayi kita usia 6 bulan. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu di video-video merajut lainnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.